Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT Channel. Di video kali ini gua mau bikin konten yang namanya makan guys. Makannya makan nasi padang dengan berlaukan telur dadar. Buat tempatnya nanti bakal gua spill di video akhir ya guys. Jadi setelah closing nanti ada bakal tampil sekilas tempatnya di mana. Gua beli nasi padangnya. Jujur nasi padang itu kalau mau porsinya banyak itu harus dibungkus ya guys. Harus dibungkus banget. Jujur gokil. Gila, nasi padang gila, gua akuin gila. Gilanya karena apa? Telurnya beda banget kayak nasi padang pada umumnya. Jujur, gua akuin gila. Untuk harganya sendiri guys, jujur gua kaget sih dengan harganya. Satu porsi ini 15.000 guys, yang which is buat gua itu harganya kurang normal. Cuman ya nggak apa-apa guys, karena jualan kan macam-macam. Tapi menurut gua sedikit kurang normal, karena biasanya tuh antara 12.000, 12, 11 gitu. Atau bahkan ada yang jual cuma 10.000 doang. Tapi nasi padang kali ini dengan lauk ikan telur seperti ini itu harganya 15.000. Kuahnya banyak banget sih, limpah pak. Ini nasi padangnya kayaknya beda konsep guys. Dulunya tuh kelihatan basah pak. Tuang dulu guys untuk bumbu nasi padangnya. Biar telurnya ada rasa mantap-mantapnya guys. Kita tuang di nasinya. Bum 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 bum. Jujur limpah banget sih, limpah banget. Gua ini kan belinya 2 porsi guys, sekalian belikan adik gua aja nasinya sisa separuh guys. Oh ya, di video kali ini ada yang spesial guys, karena gua kembali minum yang namanya es lemon tea. Setelah sekian lama gua nggak minum guys. Maksud gua nggak minum es lemon tea ya guys, bukan nggak minum apapun. Nggak minum apapun mati dong gua. Gua akuin gila, nasi padang ini porsinya gila. Kata adik gua sih enak guys. Ini tuh gua random aja sih belinya, karena kan tempat servisan motor gua tadi deket banget sama yang
jual nasi padang ini. Searah ke rumah gua pulangnya. Ambil dulu guys kerupuknya. Gua ambil dulu kerupuknya biar enak makannya. Kenapa guys? Kalau tangan kotor itu rasanya ngambil kerupuk di dalam plastik itu kurang nyaman guys. Kalau buat gua ya, buat gua. Jujur baunya sih menggoda banget sih. Oh, seperti biasa guys, gua lebih sering beli kerupuk yang merek ini guys. Nah, merek ini di warung Madura, harganya cukup murah guys, yaitu berkisaran sekitar Rp3.000. Bismillahirrahmanirrahim. Makan guys. Gokil. Gila guys. Untuk bumbu nasi padangnya dan sayurnya enak banget guys, enak gila. Worth it sih, harga 15.000. Gua nggak nyesel. Telurnya guys, gua coba guys. Telurnya juga oke. Tapi yang gua sangat amat suka yaitu bumbu nasi padangnya dan sayurnya ini guys. Boleh nggak ya kira-kira beli sayurnya sama nasinya aja ya? Jadi gua speechless sih dengan rasanya nasi padang kali ini. Bener-bener enak banget guys, bener. Kalau kalian main ke Surabaya Barat, tepatnya di Manukan, kalian wajib banget lah mampir ke nasi padang ini. Jujur enak. Enaknya itu enak banget guys, bener-bener enak banget.
Sorry guys, gua sedak minum guys. Bumbunya tuh nggak lebay gitu, enak banget. Tapi kalau buat kalian yang kaum mendang-mending, ini ya pasti nggak cocok guys. Karena apa? Karena harganya kan nggak umum. Itu nasi telur 15.000. Tapi kalau buat gua, dengan rasa dan porsi segini banyaknya, untuk nasi telur dengan harga 15.000 sangat amatlah worth it. Saya loh guys, meskipun kayak gini ya, cuma lembut banget. Tuh. Biasanya dagingnya rendang. Jujur gua awalnya kaget sih, 15.000 tuh kaget gua. Tapi rasanya kayak gini ya enggak nyesel gua guys, walaupun kaget juga. Nasi telur ini 15.000 cuma rasanya tuh enak banget guys, bener guys. Bener pas, nggak lebay gitu guys. Aduh sayang banget sih, rumah gue ini lumayan jauh guys, dan untuk akses ke sananya tuh serem banget lah. Kalau jam segini masih oke lah, kalau malam itu waduh susah guys aksesnya buat gue ya, karena gue kan arahnya akan berbeda guys. Lama banget gua. Sorry guys.
pengalaman podcast gua nggak ngerasainnya namanya es lemon tea ini. Sebenarnya tuh gua beberapa hari ini sudah nggak bikin konten makan sih guys, karena makan gua itu sekarang tuh lebih sering keluar rumah. Kalau kayak gitu bareng-bareng sama nyokap dan adik. Gua lumayan lama sih yang bikin videonya, mungkin ada semingguan gue. Cuman kalau kalian lihat kan tiap hari gua upload ya, tapi sebenarnya enggak guys, gua udah libur 1 minggu untuk gak bikin konten makan. Kalau nggak makan ya bareng, semuanya asik-asikan banget guys, sama yang namanya drama Cina. Jadi seminggu ini gua nggak bikin konten makan itu ya, makanya itu sambil nonton Drakin, kalau itu sambil nongkrong gimana gitu. Nah, kalau nongkrong kan nggak bisa guys, kita bikin video. Nggak bisanya kenapa? Karena kebanyakan tempat nongkrong itu kan menyalakan lagu guys. Nah, lagu itu gampang banget bikin YouTube gua ini terkena pelanggaran hak cipta. Tadi yang awalnya konten gue ini aman-aman aja, jadinya nggak aman guys. Karena kena yang namanya pelanggaran hak cipta. Jujur gua lupa sih ambil tisu di ruang tamu gua, di kamar gua sudah habis tisu guys. Enak banget sih beneran. Apa tempatnya jauh banget dari rumah. Ada telepon guys, coba gua nggak tahu siapa. Karena gua lagi bikin konten, nggak bisa ngangkat telepon dulu. Bentar doang kali teleponnya.
telurnya tuh kayak telur apa ya guys, ini kuningnya aja gitu, kayak semacam telur mata sapi kalau menurut gue ya. Cuma gue nggak tahu, bukan telur mata sapi lah ini bentukannya itu datar, cuma rasanya kayak telur mata sapi guys. Gua baru ngeliat kuning telur seperti ini tuh kayak yang ada di McD tuh guys. Telurnya McD ya, persis banget. Tekstur dan rasanya tuh persis banget. Ya walaupun ini bentukannya telur dadar ya guys, cuman ketika kena bagian yang kuning-kuningnya gini, itu rasanya seperti telur yang ada di MCT. Nggak tahu telur apa namanya. Kalau Omega sih kayaknya nggak mungkin deh. Tuh meskipun mengumpal gini guys, tapi empuk. Tapi jujur sih guys, karena gua tuh sudah jarang banget makan nasi padang yang di resto-resto itu. Gua sampai lupa guys, nasi padang yang di resto-resto itu seenak apa. Kayak di resto apa itu namanya, Sederhana, Payakumbuh, terus ada resto padang lagi. Gua sering banget guys makan resto-resto yang ada nasi padangnya dulu. Cuman gue palingnya cuma Payakumbuh sama Sederhana, udah dua itu dong. Yang lain itu kayak namanya tuh nggak keinget-inget gitu, walaupun gua tahu tempatnya kayak apa, ngojek kayak apa. Kalau di Sederhana sih karena nyokap dan bokap gua dulu sih, kalau makan nasi padang itu di pinggiran nggak mau guys. Untuk makan di tempat ya, untuk makan di tempat. Kalau di pengungsi ini ya nasi padang manapun mau. Tapi nyokap dan bokap gua dulu, kalau nasi padang enak makan di tempat itu ya di Sederhana. Udah standar mereka tuh Sederhana udah. Lebih tepatnya bokap sih. Bokap gua dulu tuh guys, hobinya tuh makan, cuma dia tuh nggak mau makan yang di pinggir-pinggir jalan. Kalau karena terpaksa atau enggak karena rekomendasi teman sesama profesinya, itu pun harus warung yang benar otentik guys. Di bokap gue tuh sebenarnya lidah kaki lima, cuma levelnya tuh bukan level kaki lima guys. Beliau hanya mau makan itu ketika dibungkuskan. Kalau kaki lima ya
nggak pernah mau makan di tempat. Udah, pokoknya bokap gua tuh standarnya tinggi lah untuk makan di tempat itu. Nggak bisa makan di tempat yang sembarang gitu, nggak bisa. Berarti gua tuh tahu kayak resto mahal-mahal itu tadi bokap sih guys, kayak all you can eat, steak, terus makanan Padang, kafe, bahkan gua taunya semenjak gua bersama bokap gua sih. Dulu boro-boro guys ke kafe atau ke resto, ke warung aja dulu gua mikir. Mikirnya tuh bukan karena apa ya, ekonomi sih guys, bukan. Mikirnya tuh kayak karena apa ya, tiap hari minuman manis, kumpul orang perokok, orang duit. Kalau duit oke, memang ada faktor yang menunjang ke warung itu ngabisin duit. Cuman gua lebih gak suka itu pastelnya sih di warung itu. Pastelnya yang gua gak suka. Sebenarnya gua ini ya, gua ini doyan banget yang namanya minum. Tapi makan gua pilih-pilih. Tapi kalau minum kayak es pop ice, es teh jum, es teh, itu gua nggak pernah milih ya. Dan selalu nggak pernah pesan porsi yang kecil, selalu porsi jumbo guys. Gue punya lifestyle ke warung itu ketika zaman kuliah sih guys. Maksudnya hampir tiap hari lah, kecuali libur ya. Senin sampai Jumat itu gua nongkrongnya udah di warung guys. Senin sampai Jumat ya. Selesai kuliah ke warung, nanti ada kuliah lagi ke warung, kembali ke kampus. Habis kembali ke kampus, nanti ada lecture lagi sore, nongkrong dulu di warung. Jadi gua tuh di warung itu bisa sehari itu 3 kali ya. Ya bayangin aja lah, 3 kali ke warung, dan gua belinya selalu yang jumbo, yang which is harganya dulu udah sekitaran 5.000 guys. Wah, ya walaupun gua nggak ngerokok, nggak jajanan ya, cuma ketika di warung itu gua minum kuat banget.
sama sekali nggak pernah jajan gue guys. Ketika di warung nggak pernah kayak makan kacangnya atau kerupuknya atau peyeknya aja, nggak pernah. Gue kalau ke warung itu makan sama minum, udah dua itu doang. Hampir tiap hari guys, gua tuh setelah ke warung tuh 3 kali, Senin sampai Jumat, bayangin aja. Itu buat minum doang guys, 15.000 sehari. Belum kalau gua pesen mie jumbo, wah, sorry masuk gua mie double, wah, kadang sore gitu lapar guys, pesennya gitu mie lagi. Dulu tuh mie tuh guys sudah untuk double ya, gua nggak tahu porsi satuannya karena gua nggak pernah beli guys. Kalau porsi satu di warung tuh gua nggak pernah beli, gua selalu pesen mie double. Dulu tuh 8.000 guys, dari tahun 2014 sampai 2018. Awalnya 8.000 sampai 10.000 terakhir-akhir. Terus kayak gitu guys, gua ulangi terus. Dan gua ini kan orangnya kan nggak bosan aja guys untuk makan. Jadi selama gua kuliah 5 tahun, 4 tahunnya tuh full gua tuh kalau selesai kuliah pasti ke warung dulu. Pasti ke warung dulu gitu. Nanti pulang jam 5 gitu baru pulang. Dulu awal kuliah guys, gua ini nggak dibayar motor sama orang tua sampai semester 3 atau 4 gitu. Jadi udah bergaul gua itu hanya sebatas di jam pagi sama jam sore lah, pagi siang sore lah. Jadi kata teman-teman gua yang lain nongkrong kemana gitu, ke kosan teman atau ke rumah teman, gua nggak pernah ikut sampai semester 4. Gua nggak dibolehin bawa kendaraan sendiri tuh hanya untuk kuliah. Tapi kalau beli makan atau nongkrong sama teman-teman, gua dibolehin. Cuman ketika waktunya kuliah, gua nggak boleh dibawa motor. Lah guys, mengapa alasannya gua ini tidak bareng teman-teman gua lulusnya? Karena ya dari semester 1 sampai semester 3 atau 4 gua pulangnya sore terus. Kalau yang lain kan bisa pulang malam atau bahkan nginep di rumah teman. Dan gua ini nggak boleh guys. Istilahnya tuh kupu-kupu guys. Kuliah pulang gitu dong. Jadi ada kesempatan kerja kelompok di rumah teman gua malam, gua pasti nggak bisa. Sama sampai
di semester 4 nggak tahu kenapa orang tua gua tiba-tiba memperbolehkan gua untuk bawa yang namanya kendaraan sendiri. Udah, tapi ini anjingnya kuat sih guys. Ketika dikasih kepercayaan dibawa kendaraan motor, gua langsung tidak pulang 2 hari guys. Nggak pulangnya tuh bukan nggak pulang ngeluyur guys. Nggak pulang karena mengerjakan tugas dan mengejar tugas-tugas gua yang tertinggal. Jujur gua banyak banget utang budi ke teman-teman gua kuliah sih. Banyak banget orang yang sangat baik dan menolong gua ketika gua bermasalah di kampus. Banyak banget orang baik, entah itu kakak kelas, entah itu adik kelas, atau bahkan teman-teman gue sendiri tuh rata-rata nggak ada yang nggak bantu gue guys. Ya ada sih beberapa, cuman kalau diminta tolong mereka menolong guys. Ada juga yang nggak perlu diminta tolong guys, dia tahu kondisi gue, dia datang dengan sukarela untuk membantu gue. Membantu dalam tanda kutip ya, bukan pure apa ya, bukan pure membantu aja sih sebenarnya. Niatnya tuh mereka tuh kasihan guys sama gue guys, sebenarnya niat mereka tuh kasihan, bukan pure ingin tergerak hatinya tuh membantu itu. Menurut gua enggak sih, menurut gua tuh kasihan, mereka kasihan. Awalnya tuh pasti mereka kasihan dulu sama gua. Karena menurut mereka semua, gua ini orang yang memang kudu ditolong guys. Bukan mengharapkan sesuatu dari gue, bukan ya, tapi karena pure mereka semua tuh kasihan sama gue. Menurut gue itu ya guys, tapi nggak tahu teman-teman gue yang nggak ada niat kasih dia emang pengen bantu aja, nggak tahu ya. Tapi kalau menurut analisa gua, penggerak mereka adalah kasihan. Tadi gua tuh mulus banget ketika gua bawa kendaraan motor sendiri. Gua diajak ke sana sini ngerjain tugas, kadang ada yang dikerjain, baik banget. Nginep di rumah temen, di kosan temen, kadang-kadang. Iya sih, teman-teman kuliah gua emang bener-bener gila banget kebaikannya tuh. Makanya gua itu ngerasa utang budi banget lah sama mereka. Terutama teman-teman yang rumahnya sering banget gua inapin, karena jujur ya teman-teman gua ini sangat protektif banget sama gua, karena mereka kan tahu kondisi mata gua ini kalau bekerja malam itu
sangat amat membahayakan buat gua. Jadi gua tuh kalau ada tugas belum selesai sampai malam, gua tuh selalu diajak nginep di rumah yang dekat kampus tahun gua. Pagi-pagi gua buat di sarapan sama mamanya. Gila ya, bener baik banget mereka tuh. Makanya guys, ketika mereka semua udah lulus, gua kelabakan bang guys. Kelabakan itu artinya kebingungan banget. Harus minta tolong ke siapa? Nggak tahunya guys. Luar biasanya anak-anak teknik informatika di tempat gue ini ya. Kalau ada orang yang benar-benar nggak mampu dan kesusahan banget itu, mereka itu tidak tidak pelit untuk berbagi guys. Berbagi atau membantu nggak pelit guys. Misal gue sama adik tingkat ataupun kakak tingkat gue yang sama-sama telatnya, mereka semua nggak pelit dong guys. Ngajarin gue dengan santai sampai gue bisa. Gue tuh lulus itu 5 tahun setengah guys, baru lulus. Sedangkan rumahnya kan 4 tahun ya. Di titik-titik akhir itu sebenarnya gue ingin nyerah lagi guys. Nyerah dalam mengerjakan skripsi. Soalnya apa? Satu, mencari dosen itu susahnya setengah mati untuk menentukan jadwalnya, apanya. Skripsi itu kan nggak gampang guys. Banyak progres yang kayak harus diupdate terus supaya menemukan hal-hal yang paling sempurna dalam skripsi itu. Di tahun ke 5 gua masih semangat, tapi ketika lanjut ke 6 bulan lagi, setengah semester lagi, gua udah pasrah guys. Udahlah, kalau semester ini gua nggak lulus lagi, gua putusin untuk berhenti kuliah. Jadi gua lulus tuh semester 11 guys. Harusnya kan semester 8. Normalnya orang lulus itu semester 8, tapi gua lulus di semester ke 11. Skripsi gua guys, jujur guys, itu bener titik akhir perjuangan gua lah. Nggak jelas itu. Di semester itu gua ambil mata kuliah lain, nggak ada, cuma hanya di skripsi itu aja. Jujur guys, gua waduh waduh ngulang 2 kali guys, mas skripsi itu. Awalnya di semester 10, karena mata kuliah yang di semester 10 itu masih banyak banget yang gua ambil guys, jadi kurang fokus lah. Akhirnya skripsi gua ini terbengkalai. Tapi kalau proposal tugas akhir atau proposal skripsi gua tuntas. Yang gugur hanya di skripsi aja. Harusnya target gua tuh semester 10 harus lulus kuliah, tapi takbir berkata lain. Semua mata kuliah beres, proposal gua juga beres, tinggal yang namanya skripsi aja. Gua nggak tuntas karena dulu tuh banyak banget guys, ada 6 mata kuliah yang gua ambil ketika semester 10 itu. Ternyata nggak nutut guys.
terlalu mepet dan terlalu berat. Ya itulah mujizat Tuhan kali ya, dan kebaikan teman gua. Akhirnya ada beberapa teman gua yang sudah lama nggak kontekan, nggak apa, mereka datang ya ke kampus. Ya mungkin awalnya itu sih karena kasihan. Dan gua guys, ini anjingnya gua ya. Gua tuh nggak pernah sama sekali guys memohon atau meminta bantuan ke mereka. Tapi nggak tahu kenapa guys, jalan Tuhan itu anjing banget. Mereka itu kayak tahu gua lagi susah itu mereka datang guys. Mereka datang. Gila, jalan Tuhan itu anjing banget. Benar kata orang-orang bijak, apa yang kamu tabur itulah yang kamu tuai. Karena guys, jujur guys, gua kan orangnya kan nggak rokok, janjian sama orang disiplin banget, tepat waktu banget. Terus ketika mereka kesusahan apa, ceritanya ke gua. Ya walaupun gua yakin dari obrolan-obrolan kita tuh nggak ada yang secara sengaja gua ucapkan untuk memberi masukan kepada mereka dulu, nggak ada sih. Kalau bentuk gue ya, tapi menurut mereka gue ketika ada temannya susah atau temannya lagi pusing dengan diri dan hidupnya, mereka semua tuh cari gua guys untuk teman curhatnya. Karena mereka semua tuh menilai gua ya anak yang polos, baik dan jujur. Mungkin itu guys yang membuat mereka itu cerita itu bisa lega banget sama gua. Padahal gue yakin guys, apa yang gua ucapin itu nggak ada manfaatnya lah buat mereka. Tapi ternyata teman-teman gua nangkapnya beda guys. Kalau ngobrol sama gua itu kebanyakan itu nyaman dalam kutip ya. Satu, nggak bocor. Kedua, kadang celutukan gua ini terdengar bangsat, tapi itulah yang benar itu. Tapi menurut mereka, tapi menurut gua beda lagi guys. Menurut gua nggak ada yang keluar dari mulut gua adalah ketika ngobrol sama teman-teman gua ya sampah aja udah. Teman-teman gua itu banyak banget cerita tentang masalah kehidupannya, tentang pacar, tentang istri, tentang keluarga, ekonomi. Itu teman-teman gua itu dulu tuh banyak banget guys yang datang ke gua. Karena apa ya guys, karena gua kan dari kecil kan emang bergaulnya sama yang lebih tua, teman-teman bokap. Ketika SMA ikut ngerjain proyek ya walaupun hanya jadi asisten mandor gitu doang, itu gue ini terlihat santai, tapi sebenarnya prosesnya itu nggak santai guys, banget. Gue ini kan biar santai banget ini, nggak kerja nggak apa, tapi ya nggak santai guys, sebenarnya nggak santai sama sekali. Nggak santai sama sekali kenyataannya. Walaupun gue terlihat santai, tapi aslinya gue nggak santai banget guys. Jadi yang membuat mereka nyaman mungkin itu kali ya, dengan beban dan segala macam cerita yang gue punya, gue masih bisa santai gitu loh. Bayangin kayak teman-teman gue tuh SMA mungkin mikir ya nongkrong di mana apa, gue sudah dikasih beban kerja guys,
yaitu ikut di proyekan. Itu yang pertama. Terus broken home di usia gue yang 17 tahun. Temen-temen gue masih minta uang, gue udah broken home. Dia umur gue 17 tahun. Apakah enak? Sangat gak enak guys. Iya beneran. Sangat amat gak enak, bener gak enak. Broken home tiap hari lebaran sampai ada namanya ada acara bebarengan, yang satu pindah ke sini, yang satu nggak bisa, harus ke sini dulu. Terus soal biaya kuliah dulu sempet banget gua ngambek nggak mau kuliah guys, ya karena saling potongan sini. Ya emang gua tahu sih mereka memiliki histori mereka masing-masing lah, sehingga mereka bersikap seperti itu. Tapi kan gua kan nggak tahu apa-apa guys. Tapi yang mereka teman-teman gua lihat dulu, gua nggak pernah kelihatan susah sama sekali. Kalau dibilang depresi ya ada depresinya guys. Cuma mereka semua teman-teman gua, walaupun dari itu sahabat, mereka nggak bakal kerasa kalau gua punya masalah yang sangat amat rumit dan berat banget. Jadi gua tuh hanya mendengarkan dan menimpa cerita-cerita mereka itu semua. Menimpa. Tapi kalau gua cerita secara khusus seperti ini, gua sama teman-teman gua gak pernah sama sekali guys. Gak pernah. Nanti gua tuh hanya menimpa aja. Ketika mereka cerita A, gua juga cerita A. Ketika mereka cerita C, gua juga minta C di case gua. Jadi bukan kayak bro di mana? Nongkrong yuk. Gua sangat nggak bisa gitu guys. Dan gua punya lampiasan yang ini sangat amat ekstrim kalau diingat-ingat dulu guys. Gua tuh hampir setiap hari bikin IG story, entah itu gua makan nasi goreng, entah itu keluar ke depan doang gua story, entah itu minum es teh doang gua story. Tapi story gua itu bukan story yang menampilkan diri gua, hanya objek-objek aja kayak motor gitu-gitu. Pokoknya hampir setiap hari tuh gua selalu bikin story. Kalau nggak salah ingat itu di antara tahun 2017 sampai 2019 itu gua rajin banget bikin story, karena itu adalah fase gua down guys. Fase gua down banget 2017, 18, 19. 20 udah bebas ya, 20 gua bebas. Gua ngerasain apapun, gua curahkan ke IG story itu. Dan IG story gua publish guys, bukan friend only, bukan. Jadi gua tuh nggak punya akun lain untuk mengeluarkan semua unek-unek yang ada di kepala gua dan apa yang gua rasakan. Itu gua nggak pernah bikin di second account. Dan gua dulu guys cukup ekstrim banget. Sehari tuh bisa sampai 6 atau 7 story gitu guys. Kegiatan apapun gua story. Tapi kebanyakan gua hanya menampilkan objek yang ingin gua tampilkan. Tapi
dengan di kepala gua ya guys. Oh gua lagi gini, fasenya gini, gua story, gua kasih jam sama lokasi gitu doang. Terus gua juga beralibi dulu share kata-kata yang menurut sebagian orang tuh aneh kata-katanya, tapi buat gua absurd yang bermakna gitu guys. Kalau menurut orang-orang yang awam itu nggak bakal ngerti guys kata-kata apa yang gua rangkai apa tuh, mereka semua nggak ngerti untuk mengeluarkan apa kegalauan gua guys. Tapi gua itu hitungannya pintar sih, pintarnya dalam artian tidak serta-merta menyinggung ataupun mengeluarkan masalah secara belak-belakan. Cuma kadang-kadang ada yang oversharing ada. Ya 2017, 18, 19 itu gua hampir tiap hari guys bagi story. Sebenarnya dengan pemandangan tentang kayak gini itu benar ada pikiran-pikiran yang ingin gue sampaikan. Cuma gue ini pinter nahan lah, walaupun kadang-kadang ada juga yang terlalu oversharing. Akhirnya 2020 guys, beban gue itu sudah mulai berkurang dan gue menemukan lagi yang namanya kebahagiaan. Udah mulai jarang lah, 2020 itu udah mulai jarang. 2021 jarang, 2022 jarang, 2023 jarang, 2024 jarang, 2025 apalagi jarang. Jadi dari gue itu penuh guys, hampir gue lihat di arsip Instagram story itu, wow, apanya dulu gue ini. Dan herannya, gue masih ingat dong guys, walaupun cuma lokasi jam gitu dong. Ya walaupun setelah 2020 itu masih sering upload story, cuma nggak yang meruntun tiap hari gitu guys. Gila itu benar kita bang. Mungkin teman-teman gua pada saat itu menilai gua hanya narsis atau apa, atau caper lah bahasanya, cari perhatian. Tapi gua karena saking stresnya kepala gua ini, gua curahkannya ke situ. Mungkin teman-teman gua, wah ini anak caper banget sih, wah ini anak nyindir apa sih, wah ini anak ngapain sih bikin sosok gak penting gini. Pasti mereka semua bakal apa, ini bukan gua ya, bukan gua, mereka yang follow gua tuh, wah ini apa sih, apa sih. Dulu tuh sampai rekor gua guys yang nonton story ya, nambah banyak tuh 1000 guys. Kalau follower gua tuh pernah nyentuh di angka 2000. Sekarang kan udah 800 follower IG gua. Sekali ngepost itu gua minim itu 100 dulu. Mungkin itu pelampiasan gua yang paling ekstrim. Dan saat ini pun adalah fase gua di titik terendah guys. Makanya gua bikin video ini supaya apa? Supaya gua merasa plong guys, dan bisa bercerita semau dan seenak gua sambil belajar yang namanya bicara. Kalau tambah gua bikin video gini guys, jujur nggak bakalan bisa gua ngomong panjang gini dan
jelas seperti ini. Kalau gua nggak bikin konten yang seperti ini. Jadi gua tuh lebih nyaman bercerita sendiri daripada kayak cerita ke teman atau apa. Kalau gua ada masalah atau lagi di titik rendah, gua selalu cari pelampiasan yang tidak melibatkan orang lain secara langsung. Begitu kan, konten-konten kayak gini seenggak-enggaknya membantu gua dalam merecovery diri gua sendiri, guys. Karena jujur, guys, kalau ketika gua lagi ada kerja, gua sangat amatlah totalitas banget untuk ngojol ya, guys. Untuk ngojol itu gua gila, bener-bener gua akuin gila. Tapi karena tujuan gua lagi nggak tahu kemana nih arahnya, dan nggak ada lagi semangat untuk kerja tiap hari, berangkat jam 6 pagi, pulang jam 10 malam, itu sudah nggak ada lagi di diri gua, guys. Jujur gua nggak tahu harus ngapain. Kenapa? Karena gua sekarang sudah tidak punya yang namanya keinginan, guys. Keinginan gua sudah hilang. Nah, dulu tuh keinginan gua dulu banyak banget, guys. Banyak banget keinginan gua. Setelah semuanya gua capai dan ada yang juga yang hilang, makanya jadilah seperti ini, guys. Gua jarang banget lah yang namanya kerja. Dulu gua nggak peduli, guys, mau hujan badai apa, gua gas, guys, karena ada tujuan dan impian yang ingin gua capai. Ketika semuanya sudah tercapai, semuanya sudah selesai, gua sudah merasa cukup untuk hidup, guys. Cukup dalam artian bukan nih mati ya, awas lu pikirin gua mati ya. Enggak, maksud gua deh cukup dalam artian gini, guys. Pokoknya bisa beli nasi padang udah gitu. Ya ada kayak dulu tuh masih ada kepinginan kayak beli tripod, beli apa namanya, dada itu ya, buat dada itu, bahkan di dada itu, beli sepatu, bahkan sekarang itu sudah nggak ada, guys. Di fase-fase 2 tahun ke belakang ya 2 tahun belakang ini hilang semua, guys. Hasrat gua untuk memenuhi kebutuhan itu nggak ada, guys. Nggak ada, udah nggak tahu gua mau pengen apa, mau ngapain, gua nggak ada. Makanya gua tuh kerja bener saya enak gua banget. Kalian bayang aja lah, sampai-sampai gue itu sama Gojek di notifikasi, guys. Anda sudah tidak pernah on beat selama per hari ini 29 hari. Tapi gue masih bisa makan nasi padang, guys. Gue masih bisa beli es teh. Gue masih bisa pakai servis duit gue untuk motor dengan nggak minta orang tua. Itu, guys, yang bikin gua udah deh, kayaknya cukup deh. Kalau kerja ya udahlah, kerja aja, gak usah kerja yang terlalu memaksakan gitu. Dulu tuh orderan Jawa sejauh apapun, guys, gua gas, guys. Sekarang orderan cuma dari jiwa ke gerak sendiri, gua mah guys. Ya tahu lah, ini fase hilang arah ini sampai kapan? Habis enggaknya, guys. Dengan di video ini memberi gua apa ya? Kesibukan lah, kesibukan.
Ya walaupun sebenarnya gua ada pemasukan lain, nggak hanya sebenarnya bikin konten gini, tapi nggak banyak guys, ngepres banget. Memang ngepres banget. Percaya nggak kayak? Gua itu ngeluarin uang nggak sampai 1 juta guys, 1 bulan. Dengan gaya hidup gua yang makanan beli kayak gini, bayangin. Ya emang sih, token listrik apapun air semua barang tua ya. Gua itu cuma bayar motor aja udah, pakai data gua nggak bayar karena di situ rumah kan ada wifi. Yang bayar adik gua, karena adik gua pakai flash. Dulu tuh masih banyak banget keinginan ini gua capai, tapi setelah keinginan tercapai dan ada hal yang hilang, ya udah gua hanya melanjutkan itu aja gitu. Pasti kalian bingung lah, gua ini ngomong apa ya, ini ya yang ingin gua ngomong guys. Sorry banget kalau kalian bingung atau jelimet lah bahasa Jawanya dengan penjelasan yang gua jelaskan ini ya. Sorry banget tapi ini cara gua untuk bertahan supaya nggak jadi orang tolol. Gua keluarin uang nggak sampai 1 juta ya beneran, sebelumnya nggak sampai 1 juta. Walaupun dengan daftar gue yang kayak gini ya, kayak anjing ini ya. Daftar gue kan buruk banget nih. Sering banget beli makanan di luar. Terus kadang masih keluar rumah untuk nongkrong. Berlatai banget lah. Ketika gue nganggur gini guys, gue nggak merasa kekurangan sama sekali. Padahal sebenarnya kurang guys, harusnya nih gue kurang. Kalau gue dapat kerja guys, pasti pengeluaran gue itu nggak mungkin di bawah 1 juta, pasti lebih guys. Entah itu bensin, entah itu peralatan motor, entah itu jajan kayak gini, pasti di atas 1 juta. Tapi ketika gua di rumah ini nggak sampai 1 juta guys, pengeluaran gue ngantai. Kok bisa gitu loh? Dengan uangnya pas gua merasa cukup. Aduh. Jadi guys, karena hujannya makin deras, nanti takutnya suara gua makin gak jelas, maka gua gitu dulu konten makan kali ini. Buat lo semua, jika suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya dan komen jika kalian ingin memberi masukan ataupun menyapa gua atau bahkan berbagi cerita melalui kolom komentar di bawah. Sangat amat gua persilakan. Yang tak apa juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys. Bisa.